Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk ikut dalam diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah saya SMA Negeri 1 Wampu Kabupaten Langkat dan juga baik di sini ada keterangan Pak Rama itu Pak Wira katanya. Halo, baik. Baik. Ya, selamat datang Ibu Neti. Nah, Bapak dan Ibu, guru SMA Negeri 1 Wampu, berikut ini saya berbagi pengalaman bagaimana implementasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang sudah saya buat. Jadi nanti bisa sambil kita refleksi diri, eh, bagaimana seharusnya penerapan budaya positif, bagaimana seharusnya pembelajaran di SMA di sekolah kita ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya mohon coba dikasih emojinya. Apa kabar hari ini? Bapak dan Ibu sehat semua kan? Ya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Coba dikasih thumb atau love-nya dari emoji. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Sebentar loh. Bu Rani nggak bisa emoji ya? Oke, nah baik. Yang pertama, sorry. Ini bukan penambahan penghargaan ini. Konten presentasi. Layout. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa hal yang harus saya bagikan ya. Kita kan intinya berbagi pengalaman begitu. Jadi yang pertama itu adalah tentang disiplin positif, teori motivasi hukuman penghargaan, disiplin positif restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, segitiga restitusi dan penerapan budaya positif. Nah, sebenarnya di poin 8 ini saya akan berbagi bagaimana penerapan saya di sekolah. Sementara 1 dan 7 konsepnya adalah tentang teori yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak. Oke, baik. Disiplin positif. Disiplin itu tidak sama dengan hukuman. Nah, yang kedua, dalam bahasa Latin, disiplina itu artinya belajar. Nah, dalam bahasa Latin juga, disipel itu murid. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dituju dari disiplin positif adalah profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui semuanya, kenapa saya ambil profil pelajar Pancasila? Nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu jenisnya. Tetapi tujuan kita adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Banyak sekali penelitian tentang perilaku manusia. Salah satunya adalah yang saya akan bagikan ini. Motivasi manusia berperilaku itu ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk murid kita kebanyakan motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini mungkin yang harus kita rubah ketika seseorang itu termotivasi untuk melakukan sesuatu, ketika murid ingin melakukan sesuatu dan untuk belajar, maka untuk yang poin 3, untuk menjadi orang yang dia inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, teori motivasi, hukum, penghargaan, dan restitusi ini sifatnya lanjutan. Bapak dan Ibu nanti saya akan share ininya kontennya ke chat grup masing-masing atau chat grup kelompok ya. Baik. Di sini ada konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk anak, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif yang sifatnya mengikat, sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Sementara konsekuensi adalah
itu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang pendek. Beban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, monitoring terus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian identitas suksesnya itu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi kurang lebih konsekuensi adalah hal yang kita peroleh setelah melakukan sesuatu. Restitusi yang menjadi tujuan kita adalah restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Korban dalam artian itu seseorang yang misalnya ketika saya melakukan kesalahan, saya merugikan orang lain, maka orang tersebut disebut korban di sini dalam makanya dikasih tanda kutip mendapatkan ganti atau return dari perbuatan yang sudah dia dapatkan dari perlakuan yang dia dapat. Atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Kemudian identitas suksesnya apa yang kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, untuk restitusi ini nanti saya sudah punya video YouTube-nya, nanti Bapak dan Ibu setelah saya selesai atau rampung mengedit video, saya akan bagi link bagaimana saya pernah melaksanakan restitusi di kelas 12 IPA 1. Kemudian ada lagi, hukuman itu menjadi benci peraturan. Awas kalau kamu lakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi ada ancaman. Hukuman itu sifatnya ancaman. Oke, kemudian modenya sifatnya paksaan. Kemudian mendorong menyalahkan diri sehingga konsep dirinya itu buruk. Jadi anak itu bisa memfragmen dirinya itu, merefleksikan dirinya itu sebagai seseorang yang selalu berbuat kesalahan. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahan karena otomatis dia takut. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif akan membayar impas kesalahan. Jadi ada persepsi yang salah dengan hukuman. Jadi kalau misalnya seseorang anak itu ketika dihukum, kemudian dia menghindar karena mungkin dia berpikir itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk menghindari hukuman. Jadi kalau misalnya udah salah, ya udah aku udah dihukum kok, besok diulang lagi dihukum lagi kok. Jadi kayak berkelanjutan begitu secara mental. Kemudian dampak pada murid adalah muridnya marah, jadi berasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Hal ini biasanya dibuat oleh guru dan itu harus kita akui. Kemudian menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Jadi terkadang terlalu terlalu jauh hukuman itu diberikan sehingga menyerang mental si anak. Oke, baik, sekarang kita ke konsekuensi. Bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu termasuk reward atau penghargaan. Murid atau anak menghormati peraturan. Netralnya adalah lakukan apa yang saya katakan. Nah, jadi masih ada perintah. Kemudian sistemnya itu adalah stimulus respon. Artinya ketika anak distimulus, dia akan memberikan respon. Kemudian mendorong kepatuhan dan konsep dirinya bagus. Konsekuensinya adalah murid konsekuensi dari konsekuensi adalah murid akan taat peraturan. Nah, dalam hal ini guru mengontrol anak dengan penguatan positif. Dalam hal ini juga anak itu kehilangan hak waktu jeda seseorang diri atau time out, sehingga dia nggak punya kemampuan untuk menahan diri. Dalam artian nggak punya kemampuan untuk memilih begitu. Nah, kemudian setelah sudah diketahui masuk akal, artinya imbalannya itu udah jelas, oh kalau misalnya aku juara satu aku dapat buku tulis misalnya. Kalau misalnya, aku, terlambat ke sekolah maka aku akan di-scoring. Jadi, sorry itu hukuman ya, konsekuensi itu sifatnya, lebih kepada penguatan positif tetapi dia hasilnya kurang maksimal begitu. Kalau misalnya oke aku, belajar baik malam ini aku akan dapat nilai yang bagus, itu termasuk konsekuensi. Nah, kehilangan hak sudah diketahui oke dibuat oleh guru dan murid atau anak. Nah, konsekuensi itu sama-sama dibuat oleh guru dan anak. Kalau tadi hukuman hanya dilakukan oleh guru, tidak melibatkan anak dalam memberikan masukan. Tetapi kalau konsekuensi dibuat oleh, guru dan anak. Kemudian membantu guru, menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Baik. Kemudian, murid atau anak akan menghormati dirinya dengan orang lain. Apakah hal ini
yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, jadi ada sugesti positif, bertanya, "Apakah hal ini, yang sesungguhnya kamu inginkan?" Jadi ditanya perasaannya gitu. Jadi anak itu melibatkan jadi kayak ada mental proses. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, dibuat sadar dulu kalau misalnya ini adalah sebuah kesalahan. Jadi ada mental proses untuk melakukan restitusi. Beda dengan hukuman dan beda dengan, yang sifatnya, konsekuensi. Kemudian di sini ada teori kontrol berlaku. Nah, teori kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Yang paling terbaik tujuannya adalah posisi kontrol sebagai manajerial. Kemudian mendorong disiplin positif dan konsep dirinya kuat. Jadi memunculkan sifat rasa sadar kalau misalnya dia itu melakukan kesalahan dan dia juga membutuhkan waktu yang cukup, untuk bisa memilih, memperbaiki ataupun hal yang dia akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ia lakukan. Kemudian restitusi itu dibuat oleh anak. Jadi beda, jadi kita menstimulasi anak dalam artian mendorong anak untuk melakukan restitusi, memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol dirinya. Jadi dia tahu hidup ini dia yang mengendalikan, bukan karena orang lain. Pilihannya adalah haknya dia, bukan orang lain. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, hasil atau tujuannya adalah murid tersebut akan memiliki semangat internal, ya karena itu motivasi internalnya untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi, jadi tahapannya itu tidak ujuk-ujuk gitu, anak-anaknya dipanggil, "Ibu mau restitusi nih." Nah, kurang lebih seperti itu, baik kita akan diskusi sebentar. Nah, itu dimuat oleh murid, artinya ketika anak melakukan kesalahan, gurunya itu akan ngasih pilihan, "Ini kalian mau apa?" Nah, ketika pilihan itu dibuat, maka yang memiliki potensi terbesar untuk melakukannya adalah murid. Berikutnya adalah restitusi sifatnya menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi pada anak. Oke, baik. Ini dijelaskan lebih lanjut, apa tuh restitusi? Jadi ini hanya sekilas tentang, teorinya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harusnya memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik yang saya bilang 3 tadi. Ya ingin, menghindari ketidaknyamanan, kemudian dan seterusnya sampai pada ingin, mendapatkan sesuai yang dia inginkan. Jadi kayak ada, dalam hatinya itu ingin mendapatkan sesuatu yang sesuai keinginan dirinya, bukan karena faktor luar. Jadi melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menganggap dengan cara yang memungkinkan murid untuk mengevaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dan teori kontrolnya William Glasser tentang solusi menang-menang. Jadi win-win solution-nya William Glasser. Oke, jadi kurang lebih seperti ini, gambarannya. Ketika ada seorang anak melakukan kesalahan dengan anak yang lain, yang dihukum itu, yang mendapatkan, treatment itu bukan hanya anak yang dihukum, tetapi juga anak yang menjadi korban akibat dari perbuatan anak tersebut, kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, berikutnya restitusi ini akan restitusi itu akan membentuk keyakinan diri. Jadi kalau setiap anak itu sudah punya keyakinan diri, pada akhirnya akan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, keyakinan kelas lanjutan misalnya, keyakinan kelas maksudnya lanjutan slide berikutnya, keyakinan pertama, kelas 1. Setiap orang, anggota kelas perlu belajar, perlu saling menghargai dan seterusnya. Nah, di kelas 7 misalnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain dan seterusnya. Nanti contohnya
adalah lebih real ketika saya jelaskan di implementasi. Ini sedikit lagi ya. 5 kebutuhan dasar. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan atau kemampuan atas kemampuan, pengakuan atas kemampuan, ini pengakuan, sorry. Pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebutuhan untuk pilihan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang harus kita waspadai ketika kita menjadi seorang guru gitu, ketika berada di kelas. Ada anak-anak yang memang dia caper cari perhatian mungkin karena memang kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian ada yang anak-anak itu ingin ingin show off, mungkin, keinginannya adalah penguasaan, artinya pengakuan, dari gurunya, dari teman-temannya. Ada anak yang ngantuk, mungkin karena memang dia kurang bebas, karena nggak ada pilihannya, belajarnya monoton, misalnya ibu gurunya di depan saja, ngasih tugas saja ya, LKPD-nya banyak, tetapi tidak dibahas dan seterusnya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang dan seterusnya. Baik, 6, materi yang ke-6 adalah restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru yakni penghukum, pembuat rasa salah, teman, pemantau, manajer. Dampak dari penghukum, misalnya murid menjadi dendam, tidak menyukai mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Dampak dari pembuat merasa bersalah adalah pernyataannya lembut tetapi menyalahkan murid sehingga murid jadi rendah diri. Kemudian dampak dari menjadi teman adalah murid jadi ketergantungan, tidak mandiri. Dampak dari pemantau adanya konsekuensi murid tidak sepenuhnya mandiri. Artinya ketika berbuat sesuatu itu, dia karena aku mau dapat hadiah, karena aku mau di-reward dan seterusnya. Kemudian dampak manajerial di dalam menyelesaikan masalah. Jadi dampak manajerial inilah yang akan kita tuju sebagai seorang guru. Berikutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada bahannya, nanti nggak perlu Eka bahas satu persatu ya, karena sini sangat panjang. Kalau penghukum itu biasanya penghardi, pembuat rasa bersalah itu berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam, ketika guru menjadi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian pemantau menghitung dan mengukur, manajerial mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi manajerial itu lebih kepada, si guru, bertanya ataupun membangun komunikasi yang positif dengan anak. Beda dengan menghukum. Menghukum itu biasanya kasar, membuat rasa bersalah itu seperti yang udah dijelaskan tadi, lembut tetapi menusuk dalam hati si anak. Teman itu biasanya kurang kompromi, artinya hukuman pun nggak tegas, bisa belok, besok berubah lagi dan seterusnya. Pemantau, menghitung dan mengukur, salahnya di mana, kamu harus seperti ini, kalau gitu Bapak kasih waktu dan seterusnya. Jadi kurang lebih, sifatnya itu, ada antara si anak dengan kesalahannya itu, ada yang, apa ya, yang diberikan sebagai treatment dari guru ke anak, bukan dari anaknya sendiri. Kemudian biasanya guru berkata, "Sorry, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, minta kamu tuh belajar di luar kelas dan seterusnya. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan saya sebagai seorang guru, saya sudah berbuat banyak nih, kenapa kamu tuh nggak mau belajar keras?" Kurang lebih seperti itu. Nah, perilaku misalnya di sini teman, lakukan untuk bapak dan ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi kayak anak itu kayak kayak, punya teman di dalam satu, di kelasnya itu yang bisa diajakin untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal itu sebenarnya ketika guru menjadi teman, itu kurang baik impact-nya. Berikutnya adalah apa peraturannya. Pemantau itu lebih kepada, melihat oke Pak Wira. Nah, pemantau itu lebih kepada melihat, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya bagaimana gitu, apa yang terjadi sekarang. Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang sudah kami yakini sebelumnya, bagaimana dengan kesepakatan yang sudah kita buat dan seterusnya. Hasilnya adalah kalau untuk, menghukum biasanya muridnya memberontak. Menghukum biasanya muridnya memberontak. Kalau rasa bersalah itu biasanya menyembunyikan atau tukang bohong. Kemudian kalau jadi teman jadinya, dependen atau ketergantungan. Kemudian pemantau itu menyesuaikan, bila di awal, artinya dia sudah bisa I'm charging. Oke, kita lanjut, jadi
Kemudian untuk pemantau menyesuaikan bila diawasi artinya ada bapak tuh, udah kita masukkan bajunya, tapi kalau bapak tuh lagi tak ada, tak usah dimasukkan baju. Nah, kurang lebih begitu pemantau. Jadi anak itu hanya berbuat ketika ada gurunya, ketika ada yang mengawasi, tapi habis itu udah mereka nggak akan acuh, mereka akan acuh dan nggak peduli dengan peraturan atau kesepakatan. Kemudian manajer yaitu menguatkan watak atau karakter. Oke. Nah, di sini murid berkata, saya nggak peduli, bilang, aku nggak peduli ya, mau ibu tuh kayak gitu, aku nggak peduli. Yang penting aku udah menyelesaikan tugasku. Nah, kurang lebih seperti itu. Membuat orang rasa bersalah, maafkan saya ya bu, saya gini-gini dan seterusnya. Jadi anak itu jadi kayak minder, jadi insecure, kayak apa ya, rendah diri. Dia ngerasa kayak dia itu ini aku udah bikin orang seperti ini gitu kan. Kok kayaknya ini kali ya, apa tuh namanya, menyakitkan sekali bagi dia sehingga aku merasa bersalah sekali gitu dan kurang lebih seperti itu. Teman, saya berpikir Bapak Ibu teman saya, ih Bapak pun nggak inilah Pak, nggak CS lah kita. Nah, kita tuh sering kali denger ya, apalagi sama guru-guru muda, Bapak pun nggak CS lah kita. Sebenarnya itu nggak boleh dan tidak dianjurkan untuk seorang guru gitu. Kemudian pemantau, saya akan dapat berapa, Bu, kalau misalnya saya buat ini gimana Bu, apakah nilai saya nambah? Nah itu kita sering sering jadi, guru yang dalam, posisi kontrolnya pemantau. Karena apa? Kita sendiri nanti nilai kamu Ibu kurangi ya, nanti, apa tuh namanya, nilai semesternya nggak lulus KKM loh. Jadi kita sendiri itu sering sekali menjadi seorang pemantau yang pada akhirnya anak-anak belajar itu tujuannya adalah nilai. Nah, manajer itu adalah bagaimana caranya agar bisa memperbaiki keadaan. Dampak muridnya kalau penghukum, anak-anak jadi agresif, jadi menentang, terutama untuk yang usia remaja. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah menjadi, rendah diri. Kemudian kalau misalnya, eee, perilaku kontrol, tergantung dan tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Kalau pemantau menitik beratkan pada dampak diri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kalau ada konsekuensinya baru dikerjakan. Manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Artinya dia nggak suka sama guru. Kalau dihukum itu memunculkan bahwa hidup tuh kayaknya lebih enak nggak usah ada guru gitu. Guru tuh tukang ngatur, kurang lebih seperti itu. Sementara yang untuk membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Dia ngerasa bahwa, "Oh guruku tuh marah," gitu, "kasihan," dan seterusnya. Jadi yang paling negatif kalau misalnya 1 sampai dengan 4, menghukum itu skornya 1, kemudian, pembuat rasa bersalah itu skornya 2, sorry ada 5. Nah teman itu murid meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam dunianya. Pemantau, murid meletakkan guru peraturan yang ada di lingkungannya itu sebagai dunia yang berkualitas. Maksudnya semenjak ada guru saya jadi patuh dan seterusnya. Kemudian kalau manajerial, murid meletakkan adanya sebagai individu, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif sehingga akan membentuk dunia berkualitas. Nah, kalau 1 sampai 5 menghukum skornya 1, membuat rasa bersalah 2, teman 3, pemantau 4, manajer 5. Jadi tujuannya adalah murid dapat mengenali dirinya sehingga dapat menjadikan dirinya itu sebagai individu yang baik. Baik, segitiga restitusi ini yang sudah saya lakukan, yang saya janjikan akan saya sharing infonya. Kemudian, akan saya sharing pengalaman saya nanti menggunakan video YouTube. Langkahnya itu ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini praktikal, praktikal dalam artian bisa diimplementasikan. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik, semua perilaku memiliki alasan dan tidak semua memiliki motivasi internal. Jadi menanyakan keyakinan kelas itu bertanya kayak mana mereka itu punya nggak keyakinan kelas, kok bisa mereka melanggar kesepakatan, kurang lebih seperti itu. Nah ini segitiga restitusi, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Sorry, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Ibu sadar, setiap manusia itu, setiap murid itu pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan saling menuduh. Coba akui dulu kesalahan kalian. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu dan seterusnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kenapa lakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Kemudian keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Jadi kalau saya lebih, ayo kita kan udah bikin kesepakatan kelas, apa yang sudah kita sepakati dan pada akhirnya kamu tidak melakukan kesepakatan. Baik Bapak dan Ibu, ini dia. Penerapan budaya positif, yaitu penerapan kesepakatan bersama di kelas. Nah, siapa? Siswa kelas 11, 10 MIA 1 dan 10 MIA 2, kelas 11 MIA 1 dan 12 MIA 2. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya tidak bisa membuat kesepakatan kelas untuk dua ini. Bukan tidak dilakukan, untuk semester awal saya pernah lakukan, tapi waktu itu saya tidak ada waktu untuk mereview. Karena ada salah satu hal yang perlu kita lakukan ketika tentang kesepakatan kelas adalah merefleksikan kesepakatan sebelumnya. Jadi ini yang saya deskripsikan adalah kesepakatan yang kami review yang sudah ada sebelumnya. Kapan? Pembelajaran biologi awal semester ganjil dan direfleksikan di semester genap. Di mana? Ruang kelas pembelajaran biologi. Kenapa? Jadi saya melihat fenomena di kelas itu keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Kalau kita rujuk kepada profil pelajar Pancasila, maka mereka akan sudah kelihatan gitu, tanggung jawabnya menurun. Kemudian keterlibatan dalam belajar berkurang, di mana menurunnya kolaborasi dan kemandirian. Yang terakhir adalah ketertiban ketika belajar menurun, artinya rasa peduli terhadap proses belajar itu berkurang. Nah, bagaimana dilaksanakan posisi kontrol manajerial? Posisi kontrol untuk kesepakatan kelas adalah manajerial, di mana guru melibatkan murid dalam membuat kesepakatan bersama. Apabila murid melanggar kesepakatan bersama, maka akan dilakukan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi. Baik, dampak implementasi kesepakatan bersama. 1, murid menjadi lebih patuh dan sadar belajar sehingga muncul tanggung jawab selama proses pembelajaran dan lebih mudah untuk diarahkan. Kedua, ketika murid melakukan kesalahan akan lebih mudah direstitusikan. Kalau nggak ada kesepakatan bersama, susah untuk membangun restitusi ketika anak melakukan kesalahan. Yang ketiga, sikap belajar lebih ajek atau bertahan lama daripada hanya memberi hukuman, sanksi, atau penghargaan. Yang keempat, hasil akhirnya adalah tugas tepat waktu, murid menjadi lebih tertib dan kontributif dalam belajar. Baik Bapak dan Ibu, demikian presentasi saya. Apakah ada hal yang mau ditanyakan sejauh ini? Yang mau bertanya silahkan raise hand. Kemudian kita akan diskusi saling berbagi, terutama Ibu Neti ya yang sudah CGP, Ibu Nova, Ibu Atika, Pak Wira, Pak Sahrul Hasan Ranut. Kalau sekiranya ada pertanyaan, boleh di-sharing ke kita. Baik, terima kasih. Halo? Halo? Bapak dan Ibu? Halo. Halo Pak Sahrul. Oh kirain ada yang mau Ya, ditanyakan Pak? sebetulnya banyak yang mau ditanyakan ini. Halo Kak Neti. Halo Bu Neti. Oke. Baik. Kita yang lain dulu bertanya dulu. Saya dengarkan saja dulu. Alah, ayolah Bapak bertanya 1, 2. Ayo Pak Sahrul, tanyalah 1. Bu Neti, coba Bu Neti. Halo Bu. Manggil kakak lah ya. Ini pun ada Kak Nopa, Kak Atika, Bang Wira. Ini kami kecuali Bapak lah Pak Sahrul, nggak boleh saya panggil abang ya kan. Mas. Mas. Oke. Kalau di Amerika apa namanya? Kalau di Amerika panggilannya apa namanya Mas itu? Nggak ada, mana ada. Ada. Kami manggil nama, ya? Lebih lantam lagi. Ya. Baik, izin Ibu Eka, saya ingin bertanya di sini sedikit saja. Saya yang lebih tertarik sebenarnya dari penjelasan pertama itu bagian restitusi, kemudian posisi guru, itu ada 5 posisi ya, sebagai penghukum dan seterusnya, yang terakhir sebagai manajer. Nah, di antara posisi guru, kemudian restitusi itu kan kayaknya sepertinya harus dikolaborasikan gitu Bu ya. Iya. Supaya memang setiap masalah anak itu bisa kita atasi dengan baik begitu. Tapi namun kadang-kadang ada hal-hal tertentu itu saya rasa tidak bisa kita gunakan kelima posisi itu. Iya. Ada yang tidak bisa. Saya sudah coba posisi mana ini. Karena kan perilaku anak ini kan terus meningkat macam-macam ini kalau kita lihat di lapangan. Kadang-kadang di luar dugaan kita ya sekarang ini lagi.
Jadi kalau misalkan adalah suatu kasus di sekolah misalnya kita jumpai, kita sudah lakukan tindakan dengan menggunakan teori-teori yang ada tadi yang sudah yang Ibu jelaskan tadi. Namun belum juga ada perubahan, ya kan? Tapi memang bisa jadi kita tidak bisa menerapkannya memang secara maksimal kan, kita butuh memang latihan gitu. Tapi rasanya kita sudah maksimal gitu. Jadi kalau demikian apa yang harus kita tempuh begitu? Itu yang pertama ya. Kemudian satu lagi kasus ini, kalau misalnya siswa yang punya masalah, kita bisa lakukan hal itu ya. Apakah ini berlaku umum? Misalnya kalau teman sejawat yang melakukan hal itu, apakah bisa juga kita terapkan dari teori 5 posisi tadi dan restitusi tadi, misalnya sebagai teman ataupun sebagai siapa ya, sebagai rekan tetangga, jiran dan sebagainya. Nah, ini agak-agak melenceng sedikit nih Bu Ika ya, Bu Eka. Nah, Oke, nggak apa-apa. saya kira itu saja Bu Eka, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Pak Sahrul. Memang kita ironinya di lapangan kebanyakan teori tapi praktisnya masih susah ya Pak Sahrul ya, terutama untuk beberapa kasus. Kalau di saya itu melihatnya begini, ada yang sifatnya itu kasusnya itu dibuat karena memang anak itu punya masalah belajar. Satu, punya masalah belajar. Yang kedua, punya masalah dengan orang tua. Misalnya gini, kalau misalnya anak cuman berantem di sekolah, kita bisa lakukan restitusi. Tapi kalau sampai kepada hal yang sifatnya kayak pornografi, kemudian, sampai, apa tuh namanya, mengganggu privasi orang lain terutama ya kalau pornografi contohnya ya, ada itu 2 kasus yang berbeda. Ketika anak berkelahi di kelas, kita bisa melakukan restitusi. Kita bisa melakukan si anak dipanggil antara si yang melakukan dengan yang si korban. Jadi dua-dua ini akan mendapatkan treatment atau perlakuan yang sama. Treatment perlakuan yang sesuai dengan posisinya dia dalam kasus tersebut. Tetapi kalau sampai kepada ranah pornografi, misalnya atau narkoba, nah, itu sepertinya sudah harus melibatkan orang tua. Jadi, yang sifatnya di luar dari akademis, di luar dari, membentuk karakter anak, kalau misalnya pornografi dan narkoba itu sudah relate-nya ke kriminalitas. Jadi bagaimana kita melibatkan juga orang tua dan kalau sekiranya bisa kita libatkan pihak luar seperti KPAI, perlindungan anak dan seterusnya biar didapatkan pendampingan atau psikiatri, maka, si anak perlu mendapatkan itu. Tetapi kalau misalnya konteks yang kita bahas di sini adalah 5 posisi kontrol guru ketika guru itu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, konteksnya adalah membentuk karakter belajar. Jadi kalau misalnya anak punya masalah karakter belajar, maka kelima posisi kontrol ini dapat dilakukan. Tetapi kalau misalnya kesalahan anak itu sudah sampai tahap, mohon maaf, kriminalitas, merugikan orang lain yang sifatnya lebih destruktif, maka hal itu harus didiskusikan dengan pihak ketiga, yaitu orang tua atau mungkin perlindungan anak atau psikologis. Jadi tidak cukup hanya dengan BK. BK kadang-kadang tidak, maksudnya BK itu konseling di sekolah ya, terkait banyak sekali sebenarnya guru BK, salah satunya mungkin diagnosa, tes diagnosa, anak itu tertariknya di mana. Jadi lagi-lagi akademik gitu. Kalau tujuannya akademik, maka restitusi ini bisa kita lakukan. Tetapi kalau sudah sampai kepada kriminalitas, kita harus melibatkan orang lain dan pendekatannya cukup berbeda. Nah, pertanyaan kedua, apakah, 5 posisi kontrol ini bisa kita lakukan, bisa dilakukan oleh guru? Menurut saya dilakukan oleh rekan sejawat saudara, tergantung tujuannya. Karena apa? Ketika kita, melakukan melakukan restitusi dengan rekan sejawat, Bapak sebagai kepala sekolah misalnya ingin merestitusi guru masih mungkin. Tetapi ketika sudah sampai di luar keprofesian, maka lebih bagus interaksinya adalah teman. Ketika Bapak misalnya
punya saudara yang posisinya ada sebagai teman, kan tidak setiap saat di dalam apa tuh namanya, ketika bergaul tidak seperti murid dan guru yang intensitasnya setiap hari. Sementara Bapak dengan dengan teman Bapak tersebut kan mungkin lebih jarang berjumpa gitu. Artinya ketika Bapak lakukan posisi kontrol sebagai restitusi, eee, yang saya khawatirkan adalah kita jadi kayak antisosial gitu, Pak. Dalam artian kita tidak bisa memberikan bantuan, artian kita bertanya lagi ke dia dan seterusnya. Itu tinggal dikondisikan saja, Pak, tujuannya apa. Kalau menurut saya bisa, bukan tidak bisa, cuman tujuan dari 5 posisi kontrol ini adalah membentuk karakter si anak. Membentuk karakter si anak. Masa iya Bapak berkawan sama orang lain, Bapak hukum kawan Bapak gitu kan, atau, sebagai gini, sebagai pemantau ya, saya kan bukan atasan lo gitu ya, ngapain istilahnya kamu tuh, ngasih saya peraturan sementara kita ini kan kondisinya teman misalnya, ini dalam kondisi Bapak berteman dengan sesama gitu. Misalnya Bapak kepala sekolah, Pak Sarul kepala sekolah dengan misalnya Pak Sujarno kepala sekolah. Apakah ini bisa menggunakan posisi kontrol? Bukan berarti tidak bisa, bisa Pak, tetapi sangat tidak reliable. Kenapa? Yang pertama satu, kita tujuannya tidak sedang membentuk karakter kawan. Yang kedua, intensitas ketemunya juga jarang. Yang ketiga, impact-nya atau hasil yang didapat itu kan nggak terukur. Nah, sementara kalau misalnya, 5 posisi kontrol ini kita bisa mengukur. Kalau anak sering dihukum, pasti anaknya akan, jadi keras kepala, jadi kayak, benci. Kalau anak, dijadikan teman, anak jadi lebih tergantung setiap hari gitu kan. Kalau anak dipantau terus, besok-besok dia buat peraturan kalau ada bapak gurunya aja, kalau nggak ada bapak gurunya dia balik lagi gitu. Nah, posisi manajerial ini adalah ketika kita sebagai guru menyadarkan anak untuk berbuat, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi tergantung tujuannya apa gitu. Kalau di sekolah ini kan kenapa 5 posisi kontrol itu penting, kita ingin membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Tapi kalau sama lingkungan saudara, masa iya kita mau bentuk ponakan kita yang mungkin 3 bulan sekali jumpa, "Oh kamu harus punya profil pelajar Pancasila," gitu. Jadi Bapak jadi manajerial. Agak awkward gitu kalau bahasa Inggrisnya itu agak jadi aneh gitu. Jadi tergantung tujuan Bapak gitu. Kalau misalnya Bapak jumpa setiap hari dengan ponakan, misalnya ponakan itu di dalam rumah atau tinggal sama kita boleh diterapkan. Tapi kalau hanya sekali, 2 kali, 3 kali, kita nggak punya standar untuk mengukur keberhasilan dari 5 posisi kontrol ini. Kurang lebih gitu Pak Sahrul. Bu Eka, sedikit lagi ya. Udah Iya. waktu kita belum kan? Masih banyak. Habis Bu Neti saya lihat ini nggak bertanya ini, saya bertanya aja ya Bu Neti ya. Begini apa Bu Eka, karena kan ada pendidikan orang dewasa khusus kan, berbeda kita menangani setiap kasus. Kita harus lihat ini pendidikan orang dewasa kah ataukah anak-anak, kan begitu kan. Jadi kalau SMA itu berarti kadang-kadang kita lihat anak-anak tapi perilakunya udah kayak seperti lebih-lebih orang dewasa gitu. Nah, itu, Makanya kan kita kadang-kadang ini di lapangan sangat kompleksitas ini persoalan masalah yang akan kita hadapi begitu ya. Kemudian maunya kalau ada pelajar Pancasila Bu Eka, ada juga lah profil guru Pancasila ya gitu. Maunya bisa disusun ini bisa. profil guru Pancasila itu apa sih, tujuan guru itu supaya arah kita dalam mendidik itu maunya lebih ada lagi. Kalau profil pelajar Pancasila kan sudah jelas ada arahnya, itu 6 item itu ya. Yang ingin kita wujudkan di sekolah ataupun dalam diri siswa itu gitu. Nah, jadi maunya ini ke depan nih perlu dipikirkan nih, kalau Ibu nanti sudah pulang dari Amerika kan sudah master, ini perlu ini profil guru Pancasila ya barangkali. Oke, demikian saja kira-kira Ibu Eka, terima kasih. Iya. Kalau ada guru profil Pancasila malu kita Pak, ketahuan gurunya. Oh iya ya. Iya, jadi apa tuh namanya? Kalau murid berprofil pelajar Pancasila,
mungkin kita bisa dibilang pengajar berprofil pelajar Pancasila. Oke. Pengajar berprofil pelajar Pancasila, artinya kita pun sebagai seorang guru sering melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Artinya kalau sudah berakhlak mulia janganlah Pak terlambat ya kan. Sementara kalau model saya ini tak terlambat payah Pak. Rumah jauh gitu kan. Jadi belum sanggup jadi guru berprofil pelajar Pancasila. Kalau berkebinekaan tunggal, berpikir bernalar kritis, mandiri, kolaboratif gitu kan. Apa tuh namanya bisa gitu. Tetapi kalau misalnya sampai sesempurna itu gitu kan, itu mungkin juga butuh pembiasaan sama seperti murid. Baik Bu Neti silahkan. Suara saya kedengeran nggak Bu Eka? Dengar Bu Neti. Selamat sore Bu Eka dan Bapak Ibu semua ya, salam kenal ya. Saya senang ini udah lama nggak satu Google Meet sama orang Medan ya. Iya. Saya tadi ini Wampu di mana? Saya search Google. Oh di Langkat. Kepala sekolahnya Pak Sahrul. Iya, baru saya search di web. Iya. Oke, saya hanya ini saja nih. Kebetulan saya juga alumni guru penggerak angkatan 5. Ini teman sama Bu Eka ini. Jadi benar sekali saya ingin menseringkan saja ya. Ini ilmu budaya positif ini kalau menurut saya suatu hal yang baru memang kita terapin. Tapi kalau kita bisa menerapkannya tuh luar biasa hasilnya. Mungkin dimulai dari hal-hal kecil. Ini kan tahun ajaran baru nih. Ini saya mau sharing aja tahun ajaran baru. Kalau menurut saya ini waktu yang sangat tepat. Misalnya yang pertama itu semua guru, kepala sekolah, warga sekolah lah, pengajar ya guru ya, mengadakan refleksi dulu. Selama tahun kemarin itu udah bagaimana yang dilakukan. Yang bagaimana dilakukan itu tentunya yang berkaitan untuk meningkatkan kualitas murid. Karena kan kita intinya itu kurikulum merdeka kan berpusat kepada murid. Sudah sejauh mana gitu. Nah, itu yang kami pelajari lah di pendidikan guru penggerak. Jadi tepat sekali, jadi melakukan dulu refleksi bersama atau dilakukan rapat guru dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, setelah itu mungkin yang kedua, nanti saat tahun ajaran baru itu penting sekali guru itu, wali kelas itu membuat atau mengajak si murid membuat komitmen pribadi. Jadi murid-murid diajak komitmen pribadinya mereka. Jadi guru itu bukan guru yang menentukan, mereka seperti distimulus. Kalian sekolah di sini mau jadi apa? Karena sebenarnya kalau yang saya perhatikan anak-anak kita sekarang yang remaja-remaja ini nggak tahu arahnya kemana. Saya nggak tahu salah guru SD kah atau salah guru SMP itu, mereka tuh nggak tahu mau kemana. Bahkan yang anehnya kebanyakan mau jadi YouTuber katanya, mau jadi artis. Kalau misalnya punya talenta, misalnya ini masih mending ya. Kayaknya nggak jauh beda lah. Saya di Tangerang, Pak Sahrul, di Tangerang, di Banten, dekat sama DKI. Nggak jauh beda kayaknya masalah-masalah yang di Sumut sama di sini. Jadi saya nggak tahu itu kenapa. Apakah salah guru SD yang nggak pernah nanyain cita-citanya apa. Jadi di awal itu setelah refleksi sekolah, yang kedua ke wali kelas itu perlu menanyakan itu anak-anak baru yang masuk ke SMA itu apa komitmen pribadinya. Setelah itu bagusnya itu ditempel di kelas. Setelah itu nanti kalau udah ada komitmen pribadinya, barulah si guru, si wali kelas membuat komitmen ataupun kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Seperti tadi yang dikasih contoh sama Bu Eka. Nah, mungkin dari wali kelas dulu, kalau misalnya nanti guru-guru mapel itu boleh bebas. Jadi secara dari wali kelas tentunya, dari wali kelas ini tentunya itu udah dibicarakan di rapat refleksi. Nanti menjurus ke visi-misi sekolah. Ini sangat penting dibuat kesepakatan kelas. Sehingga nanti baru dilakukan langkah-langkah budaya positif tadi kalau menangani masalah. Setelah itu nanti kalau ada masalah, keyakinan kelasnya. Jadi budaya positifnya itu lebih mudah dilaksanakan. Tapi intinya apa yang saya ucapkan itu
kedengarannya seperti kayak mudah. Kenyataannya sangat sulit kalau dilakukan kalau tidak ada kebersamaan kolaborasi. Terutama pemimpinnya Pak, maaf Pak Sahrul, terutama adalah kepala sekolahnya. Jadi makanya kebetulan saya kemarin ikut yang leadership dari guru penggerak yang narasumbernya dari Singapura itu ya. Itu ilmunya sangat banyak. Intinya di sana pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya susah gitu ya, maksudnya berkomunikasi sama anak buahnya, ya sudah. Tapi kalau pemimpinnya itu bisa yang tadi itu, jadi pemimpin yang diharapkan itu bukan yang sekarang misalnya langsung instruksi, tidak, tapi komunikasi. Jadi leadership is about communication and relationship katanya. Itu yang kami pelajari, Pak. Jadi pemimpin itu komunikasi dan hubungannya sama anak buahnya. Jadi kalau hubungannya udah bagus, udah dah semuanya bisa kerja. Saya kira itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Neti insight dan inputnya ya Pak Sahrul. Ini kenapa saya undang Bu Neti biar dia sharing pengalaman lintas pulau ya. Lintas pulau ya. Bu Neti ini orang Medan Pak, cuman merantau di Banten. Kemudian apa tuh namanya berkeluarga di sana dan ketepatan waktu itu jumpanya waktu kegiatan guru berprestasi ya Kak Neti ya. Kita pertama kali jumpa orang Medan. Kita tuh beda. Kalau orang Medan tuh mau dimanapun jumpa, hey gitu. Kita sampai bisa jadi temen yang selalu sampai sekarang keep in touch. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, Bapak Sahrul sebagai selaku kepala sekolah, yang Eka rasakan memang berbeda ketika anak itu sudah dibuat kesepakatan kelas dengan yang tidak. Itu di kelas yang nggak Eka buat itu di kelas 12 MIA 2 sama 11 MIA 2. Yang waktu itu kasus si anak itu nggak mau remedial. Mungkin Pak Sahrul Eka pernah share di grup ini, anak Eka tidak membuat artinya tidak mereview atau merefleksikan kesepakatan bersama. Jadi impact-nya anak itu lupa kalau sudah melakukan kesepakatan. Jadi memang butuh refleksi. Nah, yang kedua, Bu Neti, nggak usahkan cita-cita Bu. Mereka aja kadang-kadang ditanya, oh ke sekolah mau ngapain? Itu nggak tahu. Tujuan ke sekolah itu nggak tahu ngapain. Jadi pernah Eka buat refleksi masuk semester 2, itu Eka share angket gitu ya. Tapi tidak Eka bawa angketnya kemari, karena di rumah Eka tinggal gitu, ada satu lembar. Tujuan belajarnya itu ngapain gitu. Itu masih banyak anak yang nggak bisa jawab. Jadi ke sekolah itu ngapain gitu. Terus mau tamat sekolah itu mau jadi apa? Terus gimana caranya untuk ngejar cita-citanya? Gimana proses kamu itu untuk menggapai itu mereka nggak tahu gitu. Itu menjadi PR kita bersama. Mungkin Pak Wira selaku guru bahasa Indonesia bisa membantu anak-anak menarasikan dengan apa tuh namanya dengan frame di awal itu di awal semester. Apakah tujuan kamu untuk sekolah? Bagaimana tujuan hidupmu 5 tahun ke depan? Jadi anak-anak itu bisa kayak dimulai pattern hidupnya itu dari tingkatan SMA. 3 tahun ini setelah tamat, kamu maunya jadi apa? Jadi kalau bisa membuat paragraf seperti itu, dimulai dengan membuat paragraf, daripada kita membuat anak meliterasikan. Literasi itu kan bukan hanya baca tulis. Meliterasikan itu bukan hanya membaca jurnal, membaca buku, tapi salah satu bentuk literasi adalah menulis. Jadi anak seperti menulis refleksi dirinya, itu lebih baik dilakukan di semester tahun ajaran baru. Nah, Bu Atika mungkin contoh bentuk membentuk pola si anak adalah dengan bertanya kepada si anak, kenapa kamu suka fisika? Kenapa ngambil mata pelajaran IPA dan seterusnya. Jadi kita libatkan dulu internal atau motivasi diri anak murid sehingga si anak itu mau belajar. Dan ini nggak bisa sebulan, 2 bulan, 1 semester. Jadi setiap semester itu kita refleksi atau setiap 3 bulan sekali harus refleksi gitu kan. Jadi mungkin kurikulum Merdeka ini bukan konten oriented tapi lebih kepada karakter oriented, pembentukan karakter. Kemudian Ibu Nova sebagai guru BK bekerja sama dengan Walas melakukan kemampuan anak. Jadi nggak ada lagi anak yang nyebrang.
dia maunya di IPS, karakternya, sosialnya, ya karakter sosial tuh banyak kita lihat ya. Ada anak yang memang dia senangnya bergerak gitu. Padahal dia mungkin minatnya tidak di IPA. Mungkin ada namanya tes diagnostik itu ada di contohnya ada di PNMM. Platform Merdeka Belajar PMM. Platform Merdeka Belajar itu adalah contoh tes diagnostik tetapi masih sifatnya general. Bisa kita buat umum. Itu Pak Sahrul mohon kalau sekiranya setelah siswa itu pada masa orientasi sekolah itu bisa dilakukan tes diagnostik. Mau di IPA. Jadi bukan karena anak itu ikut-ikutan kawannya masuk ke IPA. Walhasil kayak 12 IPA 2 dan 11 IPA 2. Itu anak-anak setelah masuk IPA, dia datengin saya ada beberapa kali kelas 12 IPA 2 yang barusan lulus. Dulu waktu di kelas 10-nya, Bu, saya nggak mau di IPA, Bu. Saya nggak suka di IPA, Bu. Tetapi mohon maaf, kita tahu ada rekan guru kita itu yang lebih kepada controller. Ya, kita nggak usah sebut ya siapa namanya di sini. Memang ada di sekolah itu yang dia kayak ngerasa punya power, terus dia masukin murid itu dalam sesuka hati dia ketika ada anak yang protes, "Bu, saya nggak sanggup di IPA, Bu, saya mau di IPS." Alasannya kenapa? "Saya nggak suka, Bu, belajar." Nah, itu ketika tamat sampai kelas 12, ya gitu, di kelasnya itu dia troublemaker gitu. Kemudian ada mungkin adiknya Bu Dede ya, dia pengen masuk IPA gitu, tapi diletakkan di IPS. Sementara kita nggak pernah ngasih penguatan kenapa anak ini diletakkan di IPS. Jadi hanya asal comot. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Sahrul. Teman-teman, Bu Rahmi juga, Bu Rahmi orang bahasa Inggris, jadi Bu Rahmi bisa melakukan tes awal, apakah kamu suka bahasa Inggris misalnya? Apa yang kamu suka dari bahasa Inggris? Kira-kira belajar bahasa Inggris itu tujuannya tuh apa ya? Jadi ditanya ke muridnya, belajar bahasa Inggris itu apa? Kalian udah 12 tahun, kalian udah mau 10 tahun ini belajar bahasa Inggris. Untuk apa rupanya belajar bahasa Inggris? Jadi disadarkan dulu, dibuat dulu keyakinan kelasnya. Nah, seperti yang sudah pernah saya lakukan adalah pertama saya menumbuhkan karakter diri di sekolah itu di kelas. Saya juga Bu Rahmi sering berbuat juga. Bu Rahmi yang mengeksekutornya ya. No make up. Artinya kamu lebih baik menghargai diri itu dengan memelihara diri daripada menggunakan make up. Jadi menumbuhkan value terutama untuk anak-anak perempuan itu bahwa standar kecantikan itu bukan make up. Nah, ini kenapa penting? Karena saya lihat anak-anak yang punya masalah belajar itu biasanya make up-nya lebih tebal. Jadi karena apa? Dia membentuk skema dirinya itu yang cantik itulah yang bagus. Padahal yang bermakeup tebal itu yang lebih cantik. Jadi mereka tidak fokus dengan belajarnya, tapi fokus dengan make up-nya. Kadang-kadang di sekolah lagi belajar, saya pernah nge-gap anak itu yang kayak tukaran lip cream waktu pelajaran biologi. Jadi kita bikin konsekuensi dan alhamdulillah itu disepakati bersama. Artinya apa? Itu memang masalah remaja ya. Itu masalah remaja di kelas itu memang sangat-sangat apa kalau bisa dibilang sangat-sangat mendistract. Dia distraktor, dia itu kayak merubah, fokus si murid untuk belajar kalau memang udah, dia punya makeup. Dia akan sering berkaca, dia akan apa tuh, dia kayak dalam belajar pun itu udah mulai dia kayak memoles-moles. Jadi kita bikin kesepakatan kelas waktu itu jadi keyakinan kelas, alhamdulillah 1 semester itu jumlah anak yang menggunakan over makeup itu berkurang, kurang lebih seperti itu contoh. Biasanya Bu Rahmi tuh yang udah mulai mengejar-ngejar anak tuh kalau udah anak tuh udah pakai ini. Oke, Bapak dan Ibu, saya pikir ada lagi yang mau ditambahkan Bapak dan Ibu? Ya, Pak Sahrul, sama saya pun mau mengikuti itu juga Pak, kegiatan tersebut. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau ditambahin atau ditanya? Kalau tidak ada, saya tutup presentasi ini. Bu Neti, Kak Neti, kakak aku dari Medan, terima kasih banyak. Semoga fight untuk scholarship-nya ya berhasil. Dan pada Bapak dan Ibu guru,
Pak Sahrul, Bu Nova, Bu Atika, Pak Wira, Bu Rahmi, ya walaupun tidak menunjukkan muka, mungkin dalam kondisi lagi perjalanan, karena memang ini jam-jamnya pulang sekolah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri. Semoga ini yang sedikit dari saya ini, yang kurang berarti dari saya ini bisa diimplementasikan dan ditularkan kepada murid, kepada rekan sejawat lainnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ya. Pak Wira. Makasih ya Mbak Eka. Yuk. Ya, terima kasih ya Mbak Neti. Oke, Jam saya stop recording berapa ya, di silakan situ? di